wabarakatuh. Saya Valentina Rati Dewayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika untuk kelas 10 semester 2. Materi yang akan dibahas termasuk bagian dari geometri. Apa saja? Yang pertama, sudut antara dua garis dalam ruang. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Yang ketiga, sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Berikut saya sertakan materi-materi dan contoh-contoh soal yang saya lakukan menggunakan GeoGebra dan saya unggah pada WordPress milik saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Rati Dewayani. Saya mahasiswi dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang ditujukan untuk siswa SMA kelas 10 untuk semester 2. Materinya adalah sudut pada bangun ruang. Nah, sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Dalam bangun ruang, ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Sudut pada bangun ruang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sudut antara dua garis dalam ruang. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Dan yang ketiga, sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sudut antara dua garis dalam ruang. Sudut antara garis adalah sudut yang terbentuk akibat perpotongan dua garis pada satu titik. Sudut antara dua garis tersebut adalah sudut lancip atau sudut siku-siku yang terbentuk di antara kedua garis. Sudut ini adalah dua garis yang saling bersilangan, yaitu sudut lancip atau siku-siku yang terbentuk oleh kedua garis bersilangan tidak sebidang. Kedudukan antara dua garis ada 4, yaitu 1. Dua garis saling sejajar. Yang kedua, dua garis saling berimpit. Yang ketiga, dua garis saling berpotongan. Dan yang keempat, dua garis saling bersilangan. Saya tampilkan ilustrasinya sebagai berikut, yang saya kerjakan melalui GeoGebra. Untuk memudahkan pemahaman materi, di sini saya sampaikan contoh ilustrasi. Terlihat bahwa satu tim pramuka sedang membuat tiang bendera dari tongkat dan tali pandu. Tiang bendera tersebut disambung dan diikat menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri tegak dengan bantuan tali yang diikat pada tongkat dan ditarik dengan kuat ke pasak yang sudah ditancap kepada tanah ketiga arah. Nah, di sini sudah saya gambarkan menggunakan GeoGebra. Mari kita misalkan tiang bendera dan tali tersebut adalah sebuah garis. Gambar di atas yang ada di sini disketsakan kembali dengan gambar yang lebih sederhana seperti berikut ini. TB adalah tiang bendera dengan TC dan TA adalah tali pandu. Jelas, kita lihat bahwa sudut yang dibentuk oleh TB dan TA adalah alfa. Dan sudut yang dibentuk oleh TB dan TC adalah beta. Sehingga jelas bahwa sudut antara dua garis tersebut adalah sudut lancip atau siku-siku yang terbentuk di antara kedua garis. Seperti berikut, lancip maupun siku-siku. Untuk lebih lanjut, bisa kita coba dengan contoh ilustrasi. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan besar sudut antara A rusuk AH dan rusuk BF, dan B rusuk DE dan rusuk BG, yang C rusuk FC dan rusuk BD. Nah, di sini ada gambar yang saya proyeksikan menggunakan GeoGebra. Mencari sudut AH dan sudut BF, besar sudut antara AH dan BF. Pertama-tama, rusuk AH dan BF merupakan dua rusuk yang saling bersilangan. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan BF tetapi berpotongan dengan AH yaitu AE dan DH. AE dan DH. DH. Maka, sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Nampak di sini? Selanjutnya, besar sudut antara DE dan BG. DE dan BG. Rusuk DE dan BG merupakan dua rusuk yang saling bersilangan. Dua garis yang sejajar dengan DE dan BG dari perpotongan dengan DE yaitu AH, maka sudut AH DE sama dengan 90 derajat.
Nampak di sini 90 derajat. Yang terakhir adalah besar sudut antara BD dan FC. Rusuk BD dan FC merupakan dua rusuk yang saling bersilangan. Tentukan rusuk yang sejajar dengan FC namun berpotongan dengan BD. Dua garis yang sejajar dengan FC dan berpotongan dengan BD yaitu AH. Maka sudut AH dan BD adalah 60 derajat. Nampak di sini adalah 60 derajat. AH dan BD. AH dan BD. Proses penyelesaiannya saya tampilkan sebagai berikut. Ya. Maka kesimpulannya adalah sudut antara dua garis sejajar atau berimpit adalah 0 derajat. Sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut lancip atau siku-siku. Sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut lancip atau siku-siku. Sudut terkecil yang terbentuk antara kedua garis bersilangan yang tidak sebidang. Di sini saya tampilkan contoh soal sudut antara dua garis dalam ruang. Sebuah prisma segitiga ABC, EFG, ABC dan EFG dengan alas berupa segitiga sama sisi ABC dengan sisinya 6 cm dan panjang rusuk tegaknya 10 cm. Tentukanlah garis AG dan nilai alfa pada sudut AGB. Berdasarkan gambar, AB sama dengan BC, sama dengan AC yaitu 6 cm. Kita dapat melakukannya perhitungan dengan teorema Pythagoras. Perhatikan, AG sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. Sehingga 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat hasilnya adalah 100 ditambah 36. Sama dengan AG adalah akar dari 136. Nah, perhatikan di sini sudah saya tampilkan proses penyelesaiannya. AG akar dari 136. Maka dengan perbandingan nilai kosinus diperoleh bahwa cos beta sama dengan AG dibagi AG aksen sama dengan 3 AG aksen 3 dibagi akar 136 sama dengan 0,257. Beta sama dengan arc cos dari 0,257 yang kurang lebih 75,09 derajat. Karena segitiga AGB adalah segitiga sama kaki, maka nilai alfa adalah sebagai berikut. Sudut AGB sama dengan alfa, maka 180 derajat dikurangi 2 kalinya sudut GAB. 180 derajat dikurangi 2 kali 75,09, yaitu 180 dikurangi 150,18, sehingga kurang lebih 29,82. Berarti sudut alfa adalah 29,82. Sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, di sini sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sebuah garis pada bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang yang lainnya. Garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Kedudukan antara garis dan bidang ada 3, yaitu yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis sejajar bidang, dan yang ketiga garis menembus dinding. Di sini saya sudah ilustrasikan dengan penggunaan GeoGebra. Yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis sejajar bidang, dan yang ketiga garis menembus bidang. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh ilustrasi. Dua orang pemanah sedang latihan memanah di sebuah lapangan. Kedua pemanah tersebut berhasil memanah tepat pada sasaran. Masing-masing anak panah menancap tepat di pusat sebuah bidang sasaran. Dengan demikian, anak panah yang menancap pada bidang adalah ilustrasi bahwa sebuah garis dapat memotong sebuah bidang di satu titik. Perhatikan di sini ada 2 bidang. Yang pertama bidang A dan yang kedua adalah bidang B. Yang pertama bidang A, garis H. Garis H selalu tegak lurus terhadap bidang, terhadap semua garis yang ada pada bidang. Sehingga garis H disebut tegak lurus terhadap bidang dan membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang. Lihat, ya.
Selanjutnya adalah bidang B, yaitu garis K. Garis K tidak tegak lurus terhadap garis bidang, atau garis K tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang ya, tetapi membentuk sudut yang lain pada bidang. Saya tampilkan proses penyelesaiannya sebagai berikut. Penjelasan dari gambar. Ditampilkan contoh soal sudut antara garis dan bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan besar sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Di sini penyelesaiannya adalah proyeksikan pertama-tama garis AG dengan bidang ABCD sehingga didapatkan garis AC. Sudut antara AG dan bidang ABCD adalah sudut GAC. Kita misalkan adalah alfa. CG adalah 10 cm dan AC adalah 10 akar 2 cm. Perhatikan bahwa segitiga GAC dengan tan alfa sama dengan CG dibagi AC sama dengan 10 dibagi 10 akar 2 sama dengan setengah akar 2. Arkos tan dari setengah akar 2 kurang lebih 35,3 derajat. Sehingga besar sudut antara garis AG dan ABCD adalah alfa sama dengan 35,3 derajat. Ditampilkan proses penyelesaiannya sebagai berikut. Sehingga kesimpulannya adalah sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang jika garis itu sejajar atau terletak pada bidang, sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Dan sudut antara garis G dan bidang alfa adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dengan proyeksi garis G tersebut pada bidang alfa. Setelah pemaparan dua materi tadi, di sini akan dibahas materi berikutnya yaitu sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Sudut antara bidang adalah sudut yang terbentuk akibat perpotongan dua bidang pada satu garis dalam bangun ruang. Di sini, kedudukan antara garis dan bidang ada 3, yaitu yang pertama, dua bidang saling berimpit, yang kedua, dua bidang saling sejajar, dan yang ketiga, dua bidang saling berpotongan. Diberikan contoh soal untuk memudahkan kita memahami materi. Contoh soal sudut antara dua bidang pada bangun ruang. Di sini diketahui bahwa kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan besar sudut antara bidang ADGF dengan bidang ABCD. Tentukan besar bidang antara ADGF dengan bidang ABCD. Di sini saya tampilkan model GeoGebra. Selanjutnya, kita akan melakukan penyelesaian. Karena sudut BAF adalah 45 derajat dan AF merupakan diagonal sisi dari ABFE, sudut antara ADGF dengan bidang alas ABCD adalah sudut BAF atau CDG, sehingga sudut antara bidang ADGF dengan bidang ABCD sama dengan 45 derajat. Seperti ini tampilannya. Ya, jelas di sini 45 derajat. Sehingga penyelesaiannya saya tampilkan sebagai berikut. Kesimpulannya adalah bahwa sudut yang dibentuk oleh dua bidang jika bidang-bidang tersebut saling sejajar atau berimpit, maka besar sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Dan sudut antara dua bidang yang berpotongan pada garis G merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sebuah garis pada bidang pertama misalnya garis M, dan sebuah garis pada bidang kedua misalnya garis N.
garis-garis M dan N saling tegak lurus terhadap garis G. Nah, itu tadi materi-materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.